Fajar menyingsing, menyiratkan 1000 cerita yang ingin kutulis di pagi hari yang cerah ini. Perkenalkan, namaku Akilah. Aku adalah anak ketiga dari 5 bersaudara, satu-satunya perempuan di keluarga ini setelah ibu meninggal 3 tahun yang lalu. Di umurku yang ke-25 tahun ini, aku diberi nikmat yang sangat aku syukuri. Penetraan yang tidak biasa sekarang terpatri di mataku. Semenjak kehamilanku menginjak usia 2 bulan, mata ini menangkap hal yang tidak bisa dapat diterima akal sehat. Kalian dengar gak? Warung soto Mak Yati makin bagus loh. Terdengar seorang ibu-ibu di tukang sayur keliling berucap keras, menyentak lamunanku di depan jendela kamarku. Aku yang kepo karena ada yang membicarakan soal makanan. Terlebih di usia kandunganku saat ini, aku begitu suka makan. Segera kulangkahkan kaki ini keluar kamar, setelah sebelumnya mengambil uang untuk belanja. Udah pada ramai saja, celetukku begitu sampai di dekat sepeda motor Kang Supar. Ada Mak Akilah, sini Mbak, milih-milih sayurnya, sahut Ibu Lin, ibu-ibu yang terkenal dengan kerempongannya. Kang Supar, aku minta bahan buat soto, lagi pengen banget makan soto, ucapku. Aku sengaja meninggikan suaraku, berharap agar ibu-ibu yang tadi bercerita tentang warung soto kembali membicarakan itu. Aku penasaran, ingin mencicipi soto yang kelihatannya segar bila dimakan saat panas. Aduh, Mbak Akilah, ketimbang bikin soto sendiri, mending makan saja di warung soto. Itu, Mak Yati buka warung soto, banyak yang mampir, katanya sotonya enak, ucap seorang ibu terpengaruh ucapanku. Bener tuh Mbak, makan aja di warung soto Mak Yati. Aku sudah beli loh, enak banget pas kemarin main ke warungnya, timpal ibu-ibu yang lain. Seperti apa sih rasanya? Kok aku jadi penasaran ya, batinku. Warungnya di mana? Coba nanti saya sama Mas Adit main ke sana, sahutku antusias. Itu loh Mbak Akilah, di pengkolan dekat kampung sebelah. Kalau mau ke sana jam 2 siang, soalnya bukanya di jam segitu, jelas ibu-ibu yang lain. Oh, siap Bu, sahutku. Sesampainya di rumah, aku lantas menemui Mas Adit yang sedang mencuci sepeda motornya di belakang rumah. Mas, hari ini aku mau makan soto. Nanti ke warung soto Mak Yati ya, rayuku pada suamiku tercinta. Mas Adit hanya mengembuskan nafasnya, kemudian mencuci tangannya yang penuh busa sabun itu. Kan kamu pandai masak, masak saja apa yang kamu mau. Aku pasti mau makan semua masakan yang kamu buat, ujar Mas Adit sambil mencubit hidungku. Tapi akunya mau makan di warung soto Mas, kata tetangga. Warung soto Mak Yati yang dekat pengkolan kampung sebelah enak banget loh, ucapku antusias. Dasar kamu ini ya. Ya sudah, sekarang kamu masak buat kita makan. Nanti siang kita makan sotonya, karena warung soto itu bukannya siang nanti, jelas Mas Adit. Aku pun lantas kegirangan, dan selanjutnya memasak menu sarapan pagi kita. Hari ini Mas Adit sedang libur kerja, katanya capek mau ke bengkel motornya. Matahari semakin meninggi. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku segera membangunkan Mas Adit yang lelap dalam tidurnya. Rasanya sudah tak sabar untuk mencicipi kuah soto yang begitu menggiurkan, kata orang-orang yang sudah main ke sana. Mas, ayo bangun, ucapku sambil menggoyang-goyangkan badan Mas Adit. Sahut Mas Adit. Mas, kamu kalau tidur susah banget dibangunin, kayak kebo, kesalku. Mas Adit tidak bangun-bangun juga. Segera ku kelitiki ketiak suami tercintaku, berharap segera dia bangun. Maaf Dek. Sudah, Mas minta maaf. Mas bangun, teriak Mas Adit kegelian. Lalu Mas Adit pun bangun. Dia lantas cepat-cepat pergi ke kamar mandi untuk membasuh mukanya. Begitu takut setelah melihat wajahku yang kesal dengannya. Pukul 3 menjelang sore hari, aku dan Mas Adit pergi menuju warung soto Mak Yati di pengkolan, yang katanya baru-baru ini dibuka dan pelanggannya makin banyak karena sotonya sangat enak. Tak butuh waktu lama, 15 menit menggunakan sepeda motor, kami tiba di warung soto yang cetar ini. Kami lalu memesan 2 mangkok soto dengan berbagai toppingnya. Kulihat-lihat dan amati, tidak ada yang aneh di warung ini.
Aku dan Mas Adit lalu duduk di tempat lesehan, menunggu pesanan kami dibuat. 5 menit berlalu, soto pesanan kami datang. Begitu antusiasnya aku. Setelah membaca doa, lantas soto ku kucuri jeruk nipis dan kecap. Tak lupa, ku ambil sate telur puyuh, kerupuk ikan teri dan sambal yang banyak ku tarik di mangkuk hingga kepenuhan. Rasanya biasa saja, Mas, bisikku pada Mas Adit. Shh. Mas Adit mengisyaratkanku untuk diam. Setelah ku coba, ternyata tak sesuai ekspektasi. Soto yang tengah ku makan ini biasa saja. Tidak ada yang menarik. Bahkan bumbunya agak hambar dan rasanya belum pas gurihnya. Kusodorkan mangkuk sotoku pada Mas Adit. Tampak Mas Adit kebingungan melihatku yang tidak antusias dengan soto, makanan kesukaanku. Kenapa? Bisik Mas Adit. Gak enak, Mas. Jawabku berbisik pula. Mas Adit hanya geleng-geleng kepala melihat tingkahku yang mungkin mengesalkan ini. Segera ku bisikan sesuatu di telinga Mas Adit. Ini soto, kamu makan ya. Aku mau soto langgananku saja, ucapku. Mas Adit tampak mendelik, tapi aku sangat menyukai wajahnya yang seperti itu. Mendelik yang lucu karena matanya sipit. Setelah Mas Adit selesai menghabiskan 2 mangkok soto, kami lalu membayar makanan kami dan segera pulang. Begitu sampai di rumah, perutku keroncongan karena belum makan apapun. Mas Adit lalu menawariku soto langganan biasa yang selalu menggugah seleraku. Tanpa berpikir panjang, aku pun menyetujuinya. Hampir setengah jam lamanya, aku menunggu soto pesananku di rumah. Iya, biasanya aku selalu datang langsung ke warung soto favoritku. Namun, entah mengapa aku malas. Saat tadi Mas Adit mengajakku. Mas Adit pun pulang. Tampak soto di tangan Mas Adit. Mas Adit lalu memberikan soto itu padaku. Setelah menuangkannya di mangkuk, aku menghirup dalam-dalam kuah sotonya. Kok baunya kayak gini? Batinku. Aku yang seakan sudah kelaparan tidak begitu peduli dengan kuah soto yang baunya agak berbeda dari biasanya. Kukucurkan jeruk nipis, kecap, dan juga sambal yang banyak, seperti biasa yang aku lakukan saat makan soto langgananku. Setelah berdoa kembali, ku ambil sesendok kuah sotonya. Kok kayak gini? Batinku. Aku seperti tidak nafsu makan setelah mengunyah suapan pertama soto ini. Biasanya, aku selalu antusias pada soto langgananku. Aku pun berpikir, apakah karena soto ini dibawa pulang sehingga rasanya kurang nikmat bila dibanding dimakan langsung di sana. Mas, sini deh, sotonya kok nganu ya? Keluhku. Sotonya gimana? Tanya Mas Adit memastikan. Setelah Mas Adit memakan soto itu, Mas Adit tampak biasa saja. Dia juga mengatakan kalau sotonya seperti biasanya, enak dan gurih. Aku hanya mendengus, tidak merasakan nikmatnya makan soto. Beberapa hari kemudian, Mas Adit mengajakku ke warung soto langgananku. Aku begitu antusias sekali. Panas-panas di siang menjelang sore, makan soto kesukaanku yang begitu menggiurkan. Aku dan Mas Adit lalu menaiki motor, menuju warung soto langgananku. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya aku dan Mas Adit sampai. Mas Adit lalu mengajakku masuk ke warung soto yang sangat ramai itu. Seketika aku berhenti. Kakiku kaku, tidak dapat melangkahkan kakiku lagi. Dek, ada apa? Tanya Mas Adit setengah berbisik. Gak apa-apa, Mas, sahutku. Segera ku langkahkan kaki yang terasa berat ini menuju tempat untuk kami makan. Astagfirullahaladzim. Hanya kalimat itu yang terus kulafalkan. Kulihat orang-orang menikmati makanannya tanpa mereka tahu. Aku begitu jijik sampai pengen muntah melihat sesuatu yang begitu mengerikan, juga sangat menjijikan. Dek, kamu kenapa? Tanya Mas Adit melihatku seperti orang hilang. Mas, kamu jangan makan apapun di sini ya, ucapku berbisik. Kenapa emang? Tanyanya bingung. Karena di sini ada. Aku menghentikan ucapanku, lalu menghirup udara sebanyak mungkin. Mas, sotonya kita pesan bungkus saja, lalu bawa pulang, terangku. Loh, tumben banget. Bukannya kita niat kesini mau makan di sini sambil jalan-jalan? Tanya Mas Adit menelisik. Pokoknya bawa pulang aja, Mas. Nurut,
sama adik, jelasku. Kuedarkan pandanganku. Tempat ini ternyata sungguh sangat menjijikan. Aku yang sudah berlangganan di sini, hampir 4 tahun lamanya, namun tidak sampai mengira ternyata ada rahasia besar di dalamnya. Boyem, berikut pemilik warung soto yang melegenda ini. Dahulu sewaktu kecil, Bapak sering mengajakku ke warung soto ini. Memang, warung soto ini sudah ramai dengan pelanggannya sejak dulu, sejak aku masih kecil. Namun, ketika aku beranjak dewasa, tepat 2 tahun sebelum aku menikah, Boyem meninggal dunia, dan soto berpindah pada anak-anaknya. Soto yang sering menjadi incaran para pecinta kuliner, berubah rasanya semenjak meninggalnya pemilik asli warung, meski anak-anaknya sendiri yang memegangnya. Karena semakin hari warung soto mereka semakin sepi, terjadi perpecahan di ketiga penerus warung itu. Akhirnya, warung soto itu dipegang oleh kakak tertua setelah mufakat, sedangkan adik-adiknya membuka cabang di daerah lain. Setahun kemudian, warung soto itu kembali buka. Meski dengan perlahan-lahan, warung soto itu pun mendapat pelanggannya kembali. Lambat hari, mereka yang dulu mengidolakan soto ini kembali datang, termasuk diriku. Semenjak hari itu, warung soto ini menjadi langgananku sampai saat ini. Namun semua berubah dalam sekejap pada detik ini juga, di mana aku menginjakan kaki di warung soto langgananku sore ini. Ingin sekali aku muntah melihat hal yang menjijikan. Kuedarkan kembali pandanganku, melihat orang-orang dengan lahapnya memakan soto pesanan mereka, tanpa mereka ketahui apa yang terjadi. Kulihat Pak Norman, anak tertua yang melanjutkan usaha ini, datang menemui meja kami dengan membawa pesanan. "Monggo, Mbak Akilah, soto favoritnya sudah datang," ucap Pak Norman padaku. Maaf Pak, sotonya dibungkus saja ya. Tiba-tiba kami harus pulang Pak, ada yang sedang menunggu di rumah, pinta suamiku, Mas Adit. "Oh alah, siap Mas, Mbak," sahut Pak Norman berlalu. Aku yang sudah tak tahan melihat semua ini, lantas meminta izin pada Mas Adit untuk ke belakang. Saat memasuki dapur yang bersebelahan dengan toilet, kulihat sesuatu yang mengerikan. Kupercepat langkahku menuju toilet dan segera menuntaskan hajatku. Begitu selesai dan kembali menuju meja tempatku dan Mas Adit memesan, ternyata pesanan kami sudah dibungkus dan dibayar Mas Adit juga. Seketika aku meminta Mas Adit untuk pulang. Dengan langkah bingung, Mas Adit menuruti perintahku. Pak Norman yang sudah hafal dengan kami tersenyum sambil melambaikan tangannya saat kami pulang. "Dek, mau aku ambilin mangkok sekarang apa nanti?" ucap Mas Adit setelah kita sampai di rumah. "Aku mau ke kamar mandi dulu Mas," selorohku. Mas Adit tampak bingung melihatku yang seperti ini. Tanpa diduga, aku mendorong tangan Mas Adit yang hendak memasukkan suapan pertamanya hingga sendoknya jatuh. "Kenapa sih Dek?" ucap Mas Adit agak kesal. "Jangan makan itu Mas," sahutku. Tampak Mas Adit mengernyitkan dahinya, meminta penjelasanku. "Mas, kamu percaya nggak sama yang namanya pesugihan?" tanyaku sedikit takut. Maksudnya?" tanya Mas Adit balik. "Warung soto langgananku ternyata melakukan praktek pesugihan Mas, dengan meminta bantuan agar warung sotonya ramai pembeli," terangku. "Astagfirullahaladzim, istighfar Dek, kamu jangan fitnah orang, dosa tahu," ceramah Mas Adit padaku. "Mas, adik tuh lihat dengan mata kepala adik sendiri. Adik melihat mereka sedang gituin pada pembeli yang makan di sana," sahutku. "Coba kamu bicara yang jelas Dek," suruh Mas Adit. "Adik pas tadi mau masuk, adik melihat makhluk kerdil yang mondar-mandir ke meja pelanggan Mas. Adik terkejut melihat mereka pada ngeludahin mangkok pelanggan yang lagi makan sotonya. Adik melihat mereka ngeludahin, bahkan sampai ke baskom kuah soto itu Mas," jelasku. "Astagfirullahaladzim, yang bener Dek?" tanya Mas Adit lagi. "La ilaha illallah, beneran Mas, beneran. Adik nggak bohong," sahutku. "Jadi," Mas Adit menatap mangkuk beserta soto di hadapannya. Lekas-lekas Mas Adit menaruh mangkok yang berisi soto di tangannya ke lantai. Sambil bergidik merinding, Mas Adit mengucapkan istighfar. "Mas, tahu nggak?
Adik juga melihat makhluk yang menyeramkan tadi di dapur belakang. Waktu adik ke toilet, ucapku kemudian. Maksudmu, di dalam juga ada lagi makhluk pesugihan Pak Norman? Tanya Mas Adit. Aku gak begitu paham, Mas. Yang aku lihat, yang mondar-mandir di belakang untuk meludahi mangkok-mangkok itu, makhluk kerdil yang berwajah menyeramkan. Sedangkan yang berada di dekat kuali besar tempat memasak soto itu, ada makhluk tinggi menyeramkan. Terangku. Dek, kamu hampir 3 bulan gak makan di warung soto langgananmu. Terus baru tadi, setelah lamanya tidak berkunjung, kamu bisa melihat yang begituan. Apakah itu karena mata batin kamu yang terbuka pasca kamu hamil? Tanya Mas Adit. Aku hanya menggelengkan kepalaku, lalu berkata, bisa jadi, Mas. Aku sekarang makin intens untuk melihat mereka, jawabku. Aku dan Mas Adit sama-sama dilanda ketakutan juga penasaran. Aku tak mengira jika warung soto langgananku ternyata melakukan praktek pesugihan dengan meminta bantuan makhluk gaib. Semenjak kejadian itu, aku dan Mas Adit tidak pernah lagi makan di warung soto langgananku. Aku berpindah haluan ke warung soto Mak Yati yang berada di Pengkolan. Meski rasa dan aromanya masih kurang, namun lambat hari, soto punya dia dapat kunikmati. Sebulan berlalu, ku dengar pagi ini, saat belanja sayuran di Kang Supar, ibu-ibu tengah membicarakan rumor pesugihan di warung soto langgananku dulu. Sontak semua mata tertuju saat aku tadi baru tiba. Ibu-ibu yang dekat denganku, mereka menasihatiku agar aku tak lagi makan di warung soto itu. Aku hanya bisa tersenyum mendengar nasihat mereka. Ya Allah, ini ibu-ibu pagi-pagi sudah bergosip. Pada ngomongin apa sih? Kang Supar ikut-ikutan. Ah, Kang Supar mah ketinggalan berita, ucap ibu-ibu. Lah, kan saya ngider mulu, jadi nggak tahu apa yang lagi ramai, jawab Kang Supar. Kang Supar, tahu nggak warung soto yang terkenal itu? Seloroh ibu-ibu. Oh, warung soto yang laris itu mah juga langganan saya, Bu. Habis sotonya enak banget, ujar Kang Supar. Wah, berarti Kang Supar harus berhenti jadi pelanggan. Warung itu ternyata melakukan praktek pesugihan, Kang, sahut ibu-ibu yang tengah memilih terong. Nanti kejadian juga loh sama kamu, Kang, tempel ibu-ibu yang lain. Emangnya ada apa sih, Bu? Apa yang terjadi? Tanyaku sedikit takut. Ngeri pokoknya, Mbak, sahut ibu-ibu di sampingku. Aku semakin penasaran dibuatnya. Ada anu di mangkuk pelanggan yang lagi makan. Mataku membulat sempurna. Meski aku mengetahui tentang pesugihan yang dilakukan Pak Norman, tapi aku tidak mengetahui tentang berita yang sedang heboh ini. Ada yang bergerak-gerak kayak cacing di dalam sotonya, meninggikan suaranya. Astagfirullahaladzim, ucapku kaget. Wah, ngeri banget ya. Jijik deh jadinya, sahut ibu-ibu yang lain. Pasti nih ya, pasti nih. Warungnya rame banget, pasti pesugihan itu. Sudah ada buktinya juga kan? Tambah ibu yang lain. Mendadak, jualan Kang Supar ramai oleh gosip yang ibu-ibu bicarakan. Aku tak mengira beritanya sudah tersebar sampai ke sini. Terus, bagaimana, Bu, dengan warung sotonya? Tanyaku penasaran. Wah, jadi beneran ini? Mbak Akila nggak ngerti apa-apa? Tanya ibu yang berada di hadapanku. Aku tersenyum sambil menggelengkan kepala. Warung sotonya sekarang tutup, Mbak, jawab ibu yang pertama. Mbak Akila tahu nggak, pas kemarin kejadian itu, Pak Norman yang punya soto marah-marah loh, ucap ibu Windy. Oh, dia nggak terima warung sotonya dikatain punya pesugihan, timpal Bu Azizah. Parahnya lagi, kan pelanggan itu ngerekam pas ada yang bergerak-gerak di sotonya yang udah dibungkus itu. Pak Norman berniat mau ngerebut HP itu. Jadinya sempat ada berantem kecil. Terus Budian. Iya, suami saya waktu itu kebetulan banget lagi beliin saya soto. Jadinya tahu kejadian itu, seloroh Bu Tuti. Terus gimana keadaan Pak Norman sekarang setelah berita pesugihannya terbongkar? Tanya Kang Supar ikut-ikutan. Dengar-dengar sih Pak Normannya sakit, jawab Bu Windy. Aku semakin penasaran.
apa yang sebenarnya terjadi. Ingin sekali aku pergi mengunjungi kediaman Pak Norman, mengingat aku dan suami sudah beberapa kali datang ke rumahnya. Setelah selesai memilih bahan masakan, lekas aku pulang untuk menceritakan apa yang ibu bicarakan. Sesampainya aku di rumah, Mas Adit terlihat di teras depan sedang ngopi manis. Aku lalu duduk bersamanya dan menceritakan apa yang barusan ku dengar dari ibu-ibu komplek. Sama denganku, Mas Adit juga terkejut mendengarnya. Kita pun sepakat nanti siang akan menemui Pak Norman di kediamannya. Assalamualaikum. Mas Adit mengucap salam di depan pintu rumah Pak Norman. Waalaikumsalam. Tak lama, terdengar balasan salam dari dalam. Terlihat wajah sayu dari seorang bapak-bapak. Iya, Pak Norman membuka pintu setelah menjawab salam dan menyuruh kami masuk ke dalam. Begitu terkejut aku dan Mas Adit melihat keadaan Pak Norman saat itu juga. Badan yang terlihat gagah sekarang nampak kurus dengan senyum yang tak lagi mengembang seperti sebelumnya. Kalian juga mau memfitnah saya seperti mereka, lirih Pak Norman setelah aku dan Mas Adit duduk. Aku dan Mas Adit saling bertatapan. Begitu memprihatinkan keadaan Pak Norman. Sampai-sampai beliau pasrah begitu kami bertamu. Langsung menanyai kami dengan pertanyaan yang begitu membuat kami terkejut. Dengan menghembuskan nafas beratnya, Pak Norman mulai berbicara. Saya tidak tahu mengapa saya difitnah seperti ini. Sumpah, saya tidak mengetahui apa-apa. Saya kembali membangun bisnis warung makan ini dengan penuh kejujuran. Tidak terniat sedikit pun dalam benak saya untuk melibatkan hal gaib dalam merintis warung soto ini. Pak Norman terisak setelah mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek beliau selama ini. Aku melihat kejujuran dari manik legamnya. Namun aku juga melihat sendiri bagaimana menjijikannya warung soto miliknya saat aku berkunjung ke sana. Kalau Nak Adit dan Nak Akila tidak percaya, tidak apa-apa. Bapak faham, pasti fitnah itu sudah menyebar dan tidak akan ada orang yang percaya sama Bapak, ucap Pak Norman. Aku dan Mas Adit serba salah mendatangi kediaman Pak Norman ini. Sepertinya Pak Norman mengetahui apa yang akan kami lakukan setelah kami berada di rumahnya. Pak, kami percaya dengan Bapak, ucap Mas Adit, membuatku sedikit terkejut. Nampak wajah yang berbeda setelah Mas Adit mengatakan sesuatu. Pak Norman seperti mendapat kekuatan dengan perkataan yang Mas Adit lontarkan. Aku begitu senang saat melihat guratan wajah tua di hadapanku terbentuk karena senyuman yang tulus. Dalam benak, ingin aku mempercayai perkataan Pak Norman. Namun, kenyataan yang kemarin sempat kulihat, aku tidak bisa menyangkal tentang kebenaran ini. Saat kami tengah mengobrol, terlihat seseorang membuka pintu. Ternyata itu adalah Bu Dewi, istri Pak Norman. Bu Dewi lalu bergabung dalam obrolan kami setelah meletakkan barang yang dia cincin dari luar sewaktu pulang. Nampak wajah tak suka dari Bu Dewi saat aku dan Mas Adit berkunjung ke rumahnya, meski ditutup-tutupi olehnya. Berbeda dengan Pak Norman yang tertawa mengobrol dengan bebas, Bu Dewi seperti merasa terusik dengan kedatangan kami. Terlihat saat kami bercerita tentang berita warung sotonya. Pak Norman sangat antusias mendengarkan apa yang kami katakan, dan Bu Dewi seperti ingin segera agar kami berhenti berbicara dan lekas pulang. Aku dan Mas Adit akhirnya meminta izin untuk pulang setelah terlalu lama asik dalam obrolan. Berbeda dengan Pak Norman yang merasa kecewa saat kami pulang, Bu Dewi nampak sangat bersemangat mengantar kami ke depan agar segera pulang. Sesampainya kami di rumah, kami lalu menjalankan ibadah 4 rakaat sore ini. Aku dan Mas Adit lalu duduk di teras sambil meminum teh hangat. Mas, ucapku. Iya dek, kenapa? Jawab Mas Adit. Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama Bu Dewi. Dia kayak gak suka begitu kita datang ke rumahnya, ujarku. Mas juga gitu dek. Bu Dewi terlihat gak suka saat kita datang ke sana.
Apalagi kita juga tanya-tanya perihal warungnya yang katanya pakai pesugihan, sahut Mas Adit. Adik curiga deh Mas, lirihku. Curiga gimana? Tanya Mas Adit. Curiga kalau yang pakai pesugihan buat warung soto itu, jawabku. Mas Adit tampak menunggu apa yang ingin ku katakan. Dengan lirih, aku pun berkata, mungkin gak itu Ibu Dewi? Astagfirullah, jangan suudzon dek. Kita nggak tahu kejadian yang sebenarnya, sahut Mas Adit. Kandungan kamu sudah mau menginjak 4 bulan loh. Kamu nggak boleh berpikiran yang aneh-aneh, sambungnya. Aku hanya bisa menganggukkan kepala, seraya mengelus-elus perut yang mulai membesar. Seminggu berlalu, aku dan Mas Adit mendapat kabar dari Pak Norman saat usai menjalankan ibadah 2 rakaat subuh. Aku dan Mas Adit lantas memenuhi perintah beliau untuk mendatangi rumahnya pagi menjelang siang ini. Sesampainya kami di sana, kami disambut pemandangan mengerikan setelah memasuki kamar Pak Norman. Iya, sebut tadi Pak Norman menelpon. Beliau mengatakan bahwa Bu Dewi, istrinya tiba-tiba seperti orang kerasukan. Pak Norman yang hidup hanya berdua dengan Bu Dewi, merasa kebingungan dengan keadaan ini. Beliau ingin meminta bantuan tetangga sekitar, tapi malu, takut tidak ada yang membantu karena berita heboh tentang pesugihan itu. Sedang ingin meminta tolong anak-anaknya, mereka sedang kuliah di luar, dan yang paling menyakitkan, saat saudara-saudara beliau tidak mau membantu Pak Norman sama sekali. Jika aku memilih, sebenarnya kalau bukan karena kebaikan Pak Norman, aku tidak mau diajak Mas Adit ke rumah ini. Aku sedikit sakit hati dengan perlakuan Bu Dewi saat kemarin kami mendatangi rumah ini. Tapi saat melihat kondisi Bu Dewi yang seperti ini, hati ini seperti luluh. Mas Adit pun lalu berwudu sebelum mencoba untuk menyembuhkan Bu Dewi. Iya, Bu Dewi yang ada di hadapanku ini sungguh memprihatinkan. Mulut yang miring sebelah, disertai tangan yang sulit untuk digerakkan, sedangkan kakinya tidak bisa berjalan. Tapi dari mulutnya terus mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan harga diri orang. Namun, saat dalam keadaan seperti ini, masih bisa kudengar dengan samar saat Bu Dewi berkata kasar meski sedang diobati Mas Adit. Rasanya sungguh, manusia seperti ini sangat menyebalkan sekali. Prak! Figura yang menempel di dinding kamar Pak Norman jatuh. Kami semua menoleh serentak. Pada figura yang di dalamnya terdapat foto Bu Dewi tengah liburan. Mas Adit pun melanjutkan kembali untuk mencoba menyembuhkan Bu Dewi. Namun di luar dugaan, angin kencang tampak mengitari kamar ini, disusul dengan beberapa benda yang terjatuh. Seketika, aku mendekati Mas Adit, berlindung di tubuh kakarnya. Bu Dewi nampak kelihatan kesakitan saat Mas Adit menyembuhkannya. Beliau mengerang, namun suara laki-laki berat yang keluar dari mulutnya. Astagfirullahaladzim. Tak henti-hentinya, aku dan Pak Norman melafalkan kalimat itu. Suasana yang mencekam di pagi ini di kamar Pak Norman. Tak dapat kupungkiri, penetraan ini menangkap sosok mengerikan di sudut kamar ini. Segera kualihkan pandanganku ke arah lain. Tidak ingin melihat makhluk kerdil tempo hari itu. Makhluk kerdil mengerikan itu nampak geram dengan apa yang dilakukan Mas Adit. Iya, makhluk kerdil mengerikan itu sama persis dengan makhluk mengerikan yang kulihat saat berada di warung soto Pak Norman. Makhluk-makhluk kerdil mengerikan itu marah melihat Mas Adit menyembuhkan Bu Dewi yang tengah diganggu olehnya. Namun tanpa diduga, makhluk-makhluk kerdil itu menyerang Mas Adit hingga Mas Adit tersungkur dari ranjang. Dengan kekuatan yang masih dimilikinya, Mas Adit pun bangkit dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan Bu Dewi. Dengan bantuan doa dariku dan Pak Norman, akhirnya Bu Dewi bisa lepas dari makhluk-makhluk kerdil itu. Bu Dewi tak sadarkan diri setelah berhasil Mas Adit sembuhkan. Sedang makhluk-makhluk kerdil itu tak tampak lagi di antara kami. Alhamdulillah, lirik kami semua mengucap syukur. Kami lalu pergi ke ruang tamu. Pak Norman
lalu menceritakan awal terjadinya kenapa Bu Dewi sampai bisa seperti itu. Kata Pak Norman, semalam Bu Dewi tiba-tiba panas dingin sesaat sesudah tidur. Pak Norman yang melihat gelagat aneh dari istrinya lalu membangunkannya. Bu Dewi nampak ketakutan setelah bangun dan terus memeluk Pak Norman sampai menjelang subuh. Saat malam harinya, keadaan rumah Pak Norman nampak mencekam saat angin kencang terus mengitari rumah ini. Di lain sisi, suara hewan malam tampak terdengar mengerikan saling bersahut. Tak berselang waktu lama, saat subuh datang, Bu Dewi nampak ketakutan, seperti orang yang tengah melihat sesuatu yang mengerikan. Sedangkan Pak Norman tak melihat apapun itu. Dengan menunjukkan jarinya ke beberapa arah, lalu Bu Dewi mengeluarkan kata-kata yang tak wajar. Hingga akhirnya, Bu Dewi keadaannya seperti yang aku dan Mas Adit temui tadi pagi. Pak Norman tampak lelah dengan keadaan yang sedang menimpanya. Beliau juga mengeluh saat saudara-saudara yang beliau miliki malah menghujatnya saat beliau butuh bantuan. Aku dan Mas Adit prihatin dengan keadaan beliau yang seperti ini. Ingin sekali aku mengatakan keadaan warung sotonya saat terakhir kali aku ke sana. Namun niatanku terhenti saat brak, mendengar suara benda yang terbentur dengan keras. Kami pun sama-sama menoleh. Pintu yang tertutup dengan kencangnya membuat kami terperanjat. Apalagi di sekitar kami tidak ada angin sama sekali. Iya, pintu itu adalah pintu kamar Bu Dewi yang baru saja kami keluar dan sengaja tidak ditutup karena pengap. Pak Norman lalu bangkit untuk membuka kembali pintu tersebut. "Loh, kok terkunci?" ucap Pak Norman saat membuka pintu yang tertutup itu. Aku dan Mas Adit lalu mendekat dan mencoba membuka pintu itu. "Astagfirullahaladzim, kok tidak bisa dibuka ya?" lirih Mas Adit. Saat kami tengah disibukkan dengan pintu yang tidak mau terbuka ini, dari dalam kamar terdengar raungan kesakitan. Pak Norman semakin tidak sabar untuk mendobraknya. Teriak Bu Dewi kesakitan. "Ya Allah, Dewi, kamu kenapa?" lirih Pak Norman frustasi. "Pak, tolong Dewi, Pak," jeritan Bu Dewi semakin keras. "Aduh Mas, cepetan Mas," ucap Pak Norman cemas. Tolong, teriak Bu Dewi semakin menjadi, hingga tak terdengar lagi suara dari dalam. Dewi, kamu yang sabar Dewi." Terdengar suara Pak Norman yang mulai melemah. Karena sudah merasa kesal, Pak Norman dan Mas Adit lalu sama-sama mendobrak pintu yang sulit untuk dibuka ini. 1, 2, 3, brak! Pintu dapat dibuka pada akhirnya. "Astagfirullahaladzim," ucap kami serentak. Pemandangan mengerikan tampak berada di depan mata. Kamar yang berantakan dengan benda-benda yang berserakan, serta bau menyengat, tapi entah bau apa, kami tak mengetahuinya. Dewi, seru Pak Norman. Aku dan Mas Adit juga sama-sama terkejut mendapati tubuh Bu Dewi sudah berada di bawah lantai dengan keadaan yang mengerikan. Iya, Bu Dewi seperti orang ketakutan di tengah kesadarannya yang menipis. Pak Norman mengangkat Bu Dewi untuk ditidurkan di atas ranjang, sedangkan aku berinisiatif untuk mengambil air putih di dapur setelah mendapatkan izin suami. "Astagfirullahaladzim," ucapku kaget. Aku terperanjat saat melihat makhluk-makhluk kerdil berada di dapur dan sedang berkeliaran. Niatanku terhenti dan aku lekas membalik badan. Aku tidak jadi ke dapur dan segera kembali menuju kamar. "Loh, mana minumnya?" tanya Mas Adit heran melihatku tidak membawa apapun. Aku melirik sesaat, lalu berbisik, "Nanti aku kasih tahu Mas." Setelah agak tenang, aku, Mas Adit, dan Pak Norman lalu duduk di ruang tamu, meninggalkan Bu Dewi yang sudah terlelap. Setelah aku dan Mas Adit saling membagi kode, Mas Adit lalu mengatakan sesuatu. "Pak, saya ingin mengatakan sesuatu, tapi saya harap Bapak jangan tersinggung dengan perkataan saya," ucap Mas Adit.
Pak Norman menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Pak, sebenarnya Bapak sudah mengetahui belum tentang berita di luaran sana? Ucap Mas Adit hati-hati. Pak Norman menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak pasti mengatakan ini, Pak. Tapi saya juga kepikiran kalau istri Bapak melakukan pesugihan, terang Mas Adit. Pak Norman lalu menajamkan penetraannya pada kami. Dengan sedikit amarah yang keluar, Pak Norman tidak terima istrinya dikatakan seperti itu. Dewi tidak mungkin melakukan itu. Apa kalian tidak percaya dengan saya? Tanya Pak Norman. Penglihatan ini yang membuatku jadi yakin, Pak, sahutku. Pak Norman tampak mengernyitkan keningnya. Maksudnya, tanya beliau. Aku lalu mengatakan semuanya yang aku lihat saat berada di warung soto miliknya untuk yang terakhir kalinya itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, lirih Pak Norman. Tidak ada kebohongan di dalamnya, Pak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, terangku. Apalagi makhluk-makhluk itu sekarang ada di sambungku. Mas Adit dan Pak Norman langsung menoleh ke arahku. Di mana? Tanya mereka bersamaan. Mereka sedang memperhatikan kita, Pak. Mereka ada di sekitar kita saat ini, ujarku. Kulihat wajah ketakutan juga penasaran dari dua lelaki di hadapanku ini. Jika saja aku bisa memperlihatkan mereka pada dua orang di hadapanku ini, maka akan segera aku lakukan. Belum selesai dengan rasa penasaran dua orang ini, terdengar suara telepon berdering. Assalamualaikum. Salam Pak Norman. Iya, telepon yang berdering itu milik Pak Norman. Kami berdua juga mendengarkan panggilan untuk Pak Norman yang sengaja beliau loudspeaker. Astagfirullahaladzim. Nampak Pak Norman sangat frustasi mendengar berita yang sangat mengagetkan ini. Aku dan Mas Adit sampai merasakan betapa sulitnya hidup yang Pak Norman rasakan di hari tuanya itu. Ya Allah, ada apa ini? Lirihnya. Aku dan Mas Adit hanya bisa menenangkan Pak Norman. Tanpa sengaja, penetraan ini melihat sosok yang mengerikan yang berada di dapur belakang sotonya Pak Norman. Melintas di depan kamar Bu Dewi. Tolong, tolong! Terdengar teriakan Bu Dewi dari dalam. Seketika, kami melangkah kaki menuju suara berasal. Kami terkejut saat untuk yang kedua kalinya, pintu tidak dapat kami buka. Mas Adit sampai berkali-kali mendobraknya, namun tetap tak bisa. Suara jeritan Bu Dewi makin menjadi di petang ini. Rumah Pak Norman yang terletak di paling pojok gang ini juga tidak ada orang yang datang. Aku merasa ragu saat tetangga Pak Norman tidak ada yang menengok ke sini. Padahal suara jeritan Bu Dewi nampak sangat keras. Suara lolongan hewan malam tampak memperkeruh suasana. Ditambah dengan beberapa benda yang jatuh dengan sendirinya, membuat semakin mengerikan berada di rumah ini. Dek, bantu Mas Dek. Kita bantu semampu kita, ucap Mas Adit. Aku dan Mas Adit lalu mengambil wudhu dan melakukan mujahadah di depan kamar Bu Dewi. Pak Norman yang tidak mengerti apapun duduk begitu saja di samping kami, lalu ikut melafalkan kalimat mujahadah yang kami lakukan. Semakin lama, suasana semakin mencekam. Malam datang dengan membawa kejutan di rumah ini. Angin yang berhembus kencang seakan tidak mau berhenti menjatuhkan benda-benda di sekitar kami. Lampu yang padam dengan sendirinya, kemudian hidup lagi hingga berulang-ulang, membuatku nampak bergidik ketakutan. Apalagi suara lolongan hewan malam nampak bersautan dari segala arah, beradu dengan teriakan Bu Dewi yang sungguh menyayat hati. Ya Allah, ampuni istriku, lirih Pak Norman di tengah-tengah kami. Bapak, tolong ibu, Pak, jerit Bu Dewi semakin memilukan. Akhirnya, dengan segenap tenaga, Mas Adit dan Pak Norman kembali mendobrak pintu setelah selesai mujahadah. Dengan sekali dobrakan, pintu terbuka dan menampilkan Bu Dewi dengan rambut acak-acakan. Saat Pak Norman datang untuk menenangkannya, tanpa tahu apa yang ada di hadapannya, tiba-tiba ada yang menghantam Pak Norman hingga terjatuh.
Mas Adit lalu membantu Pak Norman bangun, dan setelahnya menoleh padaku. Saat melihat diriku yang telah terhipnotis oleh makhluk-makhluk mengerikan yang berada di kamar ini. "Dek, istighfar dek," ucap Mas Adit setelah menyentuh pergelangan tanganku. Aku terperanjat saat sentuhan Mas Adit membangunkanku dari situasi ini. "Mas, mereka semua ada di sini, Mas," lirihku. Pak Norman yang mendengar suaraku lantas mengernyitkan dahinya. "Ada apa di sini, Nak Akilah?" ucap Pak Norman. "Mereka semua ada di sini, Pak," jawabku bergemetar. "Astagfirullahaladzim," ucap Mas Adit. Mas Adit lantas bertanya, apakah mereka yang berusaha untuk menghalangi Bu Dewi dari kita? Aku pun mengiyakan apa yang suamiku pertanyakan. Karena makhluk-makhluk mengerikan itu yang sudah menghalangi kami untuk menghampiri Bu Dewi, Mas Adit lalu menyarankan untuk bermujahadah di tempat ini. Masih dalam keadaan berwudu, kami lalu mujahadah, mengharap ridho Allah untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Kembali Bu Dewi mengerang kesakitan saat Mas Adit mengusyukkan bacaan mujahadahnya. Benda-benda nampak berjatuhan diiringi dengan angin kencang yang terus berputar-putar di kamar ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, di mana keadaan Bu Dewi nampak sangat memprihatinkan. Meski makhluk-makhluk mengerikan itu berhasil kami atasi, namun Bu Dewi sangat membutuhkan pertolongan medis. Aku, Mas Adit, dan Pak Norman lalu membawa Bu Dewi ke rumah sakit setempat. Setibanya di sana, Bu Dewi langsung dibawa ke UGD. Setengah jam lebih kami menunggu kabar Bu Dewi, hingga kemudian Pak Norman mendapat saran dari dokter jaga untuk menginap merawatkan pasien. 1 jam lamanya, aku dan Mas Adit lalu berpamitan setelah mendapati kondisi Bu Dewi yang sudah mendapat perawatan. Mas Adit pun berpesan pada Pak Norman agar segera menghubungi kami kalau terjadi sesuatu. "Dek, kok diem?" tanya Mas Adit saat kami berada di atas sepeda motor. Adik kepikiran Bu Dewi, Mas," jawabku. "Kenapa? Ada apa dengan Bu Dewi?" tanya dia lagi. "Aku belum sepenuhnya tenang, Mas. Bu Dewi tidak mungkin bisa keluar dari jerat pesugihan itu," sahutku. "Apa itu?" tanyanya. "Astagfirullahaladzim, apa itu, Mas?" ucapku panik. Aku dan Mas Adit turun dari sepeda motor. Kami sama-sama terkejut hingga sepeda motor yang kami tumpangi hampir menabrak mobil di seberang. Iya, aku dan Mas Adit baru saja akan menabrak mobil di seberang saat tiba-tiba bayangan hitam besar melintas di depan kami. Aku nampak berpikir, di jalanan yang biasanya terkesan ramai kendaraan, mendadak hanya ada beberapa pengendara saja yang melintas. Biasanya, sampai tengah malam pun kawasan ini akan selalu ramai oleh mereka yang lalu lalang. Sepi, tak ada satupun kendaraan yang melintas lagi. Hanya ada aku, Mas Adit, dan sepeda motor ini. Segera aku dan Mas Adit melanjutkan perjalanan kami. "Astagfirullahaladzim," seruku. Baru 1/4 jam kami melajukan sepeda motor. Di depan tampak bayangan hitam besar, seperti menunggu kedatangan kami. Aku mengeratkan pelukanku di tubuh Mas Adit. "Istighfar, Dik, baca sholawat yang banyak," suruhnya. Aku lantas mengikuti apa yang diperintahkan suamiku. Namun tanpa diduga, dari arah belakangku muncul 3 makhluk kerdil mengerikan yang tengah berusaha menjahiliku. Aku semakin ketakutan saat bayangan hitam besar itu menampakkan wujud aslinya. "Ya Allah, adik takut, Mas. Astagfirullahaladzim," lirikku ketakutan. Suara hewan malam kian terdengar memilukan, dengan angin yang makin kencang di antara aku dan Mas Adit yang sendiri di jalan ini. Hingga tiba-tiba makhluk itu, makhluk hitam besar yang kini menampakkan wujud aslinya, sudah berada di depan kami. Dengan seringainya, makhluk itu seperti akan menyerang kami. Mas, lirikku semakin ketakutan. "Istighfar, Dik, percayakan ini semua kepada Allah. Serahkan ini semua kepadanya. Kita berusaha semampu kita. Bismillah," sahut Mas Adit. Aku lalu beristighfar dan membaca sholawat sebanyak mungkin. Sedangkan Mas Adit berusaha dengan caranya sendiri. Makhluk itu tampak menjadi-jadi,
saat Mas Adit membacakan doa yang sudah dia pegang dari ustadznya sewaktu menimba ilmu. Arangan mereka sungguh memekakan telinga. Aku semakin mengeraskan bacaan sholawatku saat makhluk itu dengan beringas ingin menghampiriku. Ya Allah, selamatkan aku, lirihku di sela-sela zikirku. Dengan kekuatan doa juga zikir yang kami lantunkan, makhluk-makhluk itu mengerang kesakitan. Segera Mas Adit melempar mereka dengan garam krosok yang Mas Adit beli sebelum kami pulang. Makhluk-makhluk itu pun pergi dengan kobaran api yang menyala begitu besar, lalu lenyap dengan seketika. Alhamdulillah, ucapku dan Mas Adit bersamaan. Setelah menenangkan hati, aku dan Mas Adit melanjutkan perjalanan pada tengah malam ini. Aku merasa sangat lelah dengan kejadian hari ini yang begitu menguras tenaga. Selama perjalanan, aku merasakan kecemasan, entah apa itu. Beberapa kali Mas Adit melontarkan pertanyaan, namun aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku merasa belum bisa tenang, meski makhluk-makhluk mengerikan itu sudah pergi. Waktu menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Saat aku dan Mas Adit tiba di rumah, kami melepas lelah tiduran di sofa setelah memarkirkan motor di depan rumah. Suara deringan bedah pipi Mas Adit berbunyi. Aku menghembuskan napas berat saat mendengar benda itu berbunyi. Assalamualaikum. Salam Mas Adit menerima panggilan. Waalaikumsalam. Nak Adit, tolong Bapak, tolong ke rumah sakit sekarang, terang Pak Norman dengan suara cemasnya. Aku yang mendengar langsung karena Mas Adit mengeraskan volume, sebenarnya sangat malas untuk bangun. Terlebih lagi di kehamilanku yang sudah menginjak trimester kedua, membuatku begitu cepat merasa kelelahan. Akhirnya, setelah mendengar penuturan Mas Adit, aku mau diajak lagi ke rumah sakit itu. 2 jam berlalu, dengan berbagai masalah yang ada saat menuju rumah sakit ini. Aku dan Mas Adit sampai juga. Ban yang mendadak kempes, kehabisan bensin di jalan, hingga kembali dikejutkan bayangan makhluk yang mencoba usil dengan kami. Aku dan Mas Adit sampai di kamar yang kami tuju. Tentunya dengan negosiasi Pak Satpam, karena kami berkunjung saat dini hari. Begitu sampai di kamar, aku dan Mas Adit mendapati Bu Dewi sudah berselimut di sekujur tubuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap kami bersamaan. Tanpa kami duga, Bu Dewi sudah tidak ada saat kami tengah menuju rumah sakit ini. Pak Norman yang tengah berduka meminta tolong Mas Adit untuk memperbaiki jenazah. Aku dan Mas Adit mengernyitkan dahi saat mendengar permintaan Pak Norman. Tolong saya Nak Adit, tolong jenazah istri saya dibenarkan dulu, pinta Pak Norman memelas. Pak Norman dengan hati-hati membuka selimut yang menutupi tubuh Bu Dewi. Astagfirullahaladzim, aku terperanjat kaget. Tubuh Bu Dewi sungguh memprihatinkan. Mulut yang menganga dengan mata melotot tajam, serta tangan yang kaku tengah mencekik lehernya sendiri. Aku dan Mas Adit bingung harus melakukan apa, sedang Pak Norman memohon kepada kami untuk memperbaiki jenazah istrinya. Mas Adit lalu bertanya tentang perbuatan apa yang sebenarnya Bu Dewi lakukan hingga bisa seperti ini saat meninggal. Pak Norman yang sudah lelah pun menceritakan semua yang istrinya lakukan semasa hidupnya. Dewi, tadi setelah kalian pulang, dia mengatakan semuanya. Pak Norman menghirup udara sebanyak mungkin. Apa yang orang-orang bilang, apa yang orang-orang katakan, semuanya benar. Termasuk apa yang kamu katakan, Nak Akilah. Harta sudah membutakan Dewi. Dia tidak ingin kembali mengulang nasib miskinnya setelah apa yang dia kejar selama ini. Dewi menikah denganku karena harta. Dia ingin harta agar terbebas dari orang-orang yang selalu menghina dirinya karena berasal dari keluarga yang miskin. Awal kami menikah hingga mempunyai 2 orang putra, Dewi sangat bahagia karena semua yang dia inginkan bisa terwujud. Namun perlahan-lahan, kebahagiaan itu mulai tergerus setelah ibu meninggal. Iya, setelah ibu meninggal, warung soto yang aku kelola bersama 2 adikku makin lama makin sepi pengunjung. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Dewi yang merupakan ipar tertua semakin lama makin menjadi.
saat warung soto kami mengalami kebangkrutan. Dewi menegaskan agar warung utama untuk dikelolanya, dan adik-adikku membuka cabang yang lain. Adik-adikku hanya pasrah saat Dewi dengan angkuhnya memaksakan kehendak. Akhirnya adik-adikku membuka cabang warung soto di tempat lain. Tak aku sangka, Dewi semakin kasar dan angkuh saat warung soto yang dia kelola semakin memburuk kondisinya. Dewi malah memaki adik-adikku saat tahu warung milik mereka ramai pengunjung dibanding miliknya. Aku tak habis pikir dengan kelakuan Dewi. Dewi yang takut dengan kemiskinan akhirnya melakukan perjanjian dengan iblis agar dia hidup dalam bergelimang harta lagi. Dia menumbalkan dirinya sendiri untuk kebahagiaan yang sesaat itu. Aku sebagai suami sudah gagal dalam mendidik istriku. Aku tidak mengetahui apa yang Dewi lakukan di belakangku, hingga dia bisa terjerumus dalam lembah kehinaan ini. Setelah kalian pulang, Dewi mengatakan itu. Namun setelah beberapa saat kemudian, Dewi menjerit histeris dengan mata yang awas melihat setiap sudut ruangan. Dewi meminta tolong, namun aku tak mengerti dengan apa yang Dewi lihat. Hingga pada akhirnya, Dewi memegangi lehernya sendiri dan mencekiknya. Terang Pak Norman di sela-sela isaknya. Aku dan Mas Adit prihatin mendengar penuturan Pak Norman. Mas Adit lalu mendekati jenazah Bu Dewi dengan mengucapkan istighfar disertai doa. Bu Dewi dapat dilemaskan tangannya, serta mulut dan matanya sudah bisa terpejam. Alhamdulillah, ucap kami. 10 menit kemudian, Bu Dewi diantar menggunakan mobil jenazah. Sedangkan aku dan Mas Adit izin pulang dulu untuk bebersih. Pukul 12 siang, kami mendapat kabar dari Pak Norman. Jenazah akan segera dikebumikan. Iya, jenazah dikebumikan telat karena menunggu kedua putra mereka yang kuliah di luar kota. Aku yang merasa sudah enak badannya, lantas mengganti pakaianku untuk ikut mengebumikan jenazah Bu Dewi. Aku yang tengah hamil muda, memang harus mengesampingkan urusan lain dan harus lebih memperhatikan kandunganku. Saat tiba di rumah duka, aku dan Mas Adit lalu bergabung bersama keluarga almarhumah setelah mendapat mandat langsung dari keluarga untuk bersamanya. 10 menit kemudian, kami berangkat menuju makam. Nampak warga beriringan mengantar jenazah. Namun, di mana ada orang meninggal, di situ selalu terdengar orang-orang yang kurang kerjaan bergosip pria. Suara dari mulut ibu-ibu yang bergosip pria itu dapat kudengar dengan jelas. Mereka mengatakan kalau jenazah sangat bau. Ada yang mengatakan badannya yang gak bersih-bersih. Ada yang berkata juga kalau tubuh jenazah penuh lendir. Hingga yang paling heboh saat mereka mendengar suara mengerikan saat memandikan jenazah dan angin kencang yang merubuhkan tenda pemandian. Ingin rasanya aku menyumpal mulut mereka agar diam. Namun apa dikata, itu semua adalah akibat dari perbuatan yang Bu Dewi lakukan hingga berimbas saat kematiannya. Setelah berjalan cukup jauh, kami sampai di pemakaman juga. Lokasi yang berada di pojok desa dengan pohon-pohon yang begitu besar dan tinggi membuat tempat ini cukup menakutkan. Angin mendadak bertiup kencang saat jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat. Suara-suara hewan yang selumrahnya tidak ada di desa ini terdengar saling menyahut, membuat siapapun bergidik ngeri, termasuk diriku. Aku yang merasa terlanjur ikut ke makam, hanya bisa pasrah berada di sini. Tak seharusnya wanita hamil sepertiku ikut ke makam, apalagi dengan suasana yang begitu mendadak mencekam seperti ini. Tiba-tiba, suara kilatan petir menyambar pohon tinggi. Mas Adit yang melihatku cemas langsung membawaku pergi dari tempat ini. Tak peduli dengan omongan orang, Mas Adit menitipkanku di rumah warga yang letaknya paling dekat dengan makam. Mas Adit lalu menuju makam lagi setelah menitipkanku. Hingga acara pemakaman jenazah selesai, aku disambut baik dengan empunya rumah. Warga yang tinggal di rumah ini menceritakan hal yang sama dengan apa yang tadi ibu-ibu bilang. Aku hanya prihatin saat mendengarnya, hingga terdengar sebuah ketukan pintu yang ternyata Mas Adit menjemputku. Aku dan Mas Adit mengucapkan terima kasih karena sudah mau menerima tamu yang tidak mereka kenal sepertiku.
Kami pun berpamitan. Lalu, aku dan Mas Adit pun pulang setelah mengucapkan bela sungkawa kepada Pak Norman. Sepanjang perjalanan, Mas Adit menceritakan kejadian di makam setelah menitipkanku. Beliau berkata, banyak kejadian aneh, seperti pohon yang tumbang karena petir dan hampir mengenai peziarah. Namun, hal di luar nalar itu hanya terjadi di makam. Karena sewaktu Mas Adit menitipkanku, tidak ada angin besar, bahkan petir saat di rumah warga. Berbeda dengan di makam. Aku pun sama sepemikiran dengan suamiku. Kami sama-sama merenungi kejadian yang baru saja kami alami. Harta, tahta, dan jabatan merupakan tingkat tinggi seseorang untuk menggapainya. Tidak peduli dengan apapun, ketiga pilar itu dapat membutakan mata hati seseorang bagi yang terlalu memujanya. Tanpa adanya keimanan, siapapun dapat dengan mudahnya mengambil jalan pintas. Selalu sisipkan Tuhan di hati kita, selalu bersyukur atas apa yang ada, dan selalu tanamkan iman bahwa semua yang ada sudah digariskan. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.